Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sajidin selaku dosen pengampu yang saya hormati, serta teman-teman kelas yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NIM 202401000209. Pada kali ini saya mendapat kehormatan untuk mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial dalam ekosistem pendidikan inklusif, yaitu modifikasi evaluasi pembelajaran. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana kita sebagai calon pendidik dapat memulai kemampuan anak berkebutuhan khusus secara adil, bukan dengan menyamaratakan semua ujian. Nah, evaluasi yang sesuai dengan keunikan perkembangan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perkuliahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, mari kita lihat terlebih dahulu apa esensi dari perkuliahan kita hari ini. Nah, mengapa materi ini sangat penting untuk kita pelajari bersama? Kita lihat di slide ketiga, fokus kompetensi mahasiswa. Ada dua kompetensi utama yang diharapkan agar kita dapat kuasai setelah sesi ini berakhir. Pertama, memahami sistem penilaian. Kita dituntut untuk memahami filosofi di balik sistem evaluasi inklusif. Di sini kita belajar bahwa keadilan di dalam kelas inklusif bukan berarti membagikan lembar soal yang sama persis kepada semua anak, melainkan membagikan peluang yang sama bagi setiap anak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nah, kedua, mengukur kompetensi real. Kita diharapkan mampu dan terampil menggunakan berbagai variasi teknik serta instrumen penilaian adaptif yang cocok dengan profil perkembangan psikologis maupun fisik peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran terkait ABK. Sekarang, mari kita bedah definisi dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Di sekolah inklusi, evaluasi tidak boleh dipandang secara sempit sebagai momen ujian akhir semester saja. Evaluasi adalah serangkaian komponen yang berkesinambungan dan saling berkolaborasi. Proses ini dimulai dari perencanaan yang ramah, pelaksanaan tes yang fleksibel, hingga pelaporan perkembangan secara jujur. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di ilustrasi di slide ini, proses ini melibatkan kolaborasi antara guru kelas, guru pendamping khusus, dan orang tua untuk melihat gambaran utuh dari perkembangan sang anak. Berikutnya ada 3 pilar siklus evaluasi. Siklus evaluasi ini bertumpu pada 3 pilar utama yang saling mengikat. 1. Perencanaan. Di tahap ini, guru merumuskan indikator adaptif. Kita tidak bisa menuntut anak dengan hambatan intelektual untuk menghafal rumus rumit. Maka kita modifikasi target belajarnya di tahap perencanaan ini. Kedua, pelaksanaan. Ini adalah proses pengukuran di lapangan. Kita memberikan akomodasi seperti perpanjangan waktu pengerjaan soal, penyederhanaan bahasa petunjuk, atau memberikan bantuan media visual. Yang ketiga, pelaporan. Mengumumkan hasil belajar dalam bentuk laporan deskriptif yang autentik kepada orang tua, agar mereka tahu aspek apa saja yang berkembang baik dan apa yang butuh stimulasi lebih lanjut di rumah. Berikutnya ada sistem evaluasi fleksibel. Nah, oleh karena itu, sistem evaluasi di sekolah inklusi wajib hukumnya bersifat fleksibel. Sekolah tidak boleh kaku. Hasil penilaian di kelas inklusif tidak selamanya harus berupa angka mutlak di atas kertas, melainkan harus dipadukan dengan narasi kualitatif yang menggambarkan proses tumbuh kembang anak secara nyata. Nah, penerapan sistem evaluasi fleksibel ini di lapangan akan sangat bergantung pada model kurikulum adaptif yang diadaptasi oleh sekolah.
Berikutnya ada 4 prinsip penilaian ABK. Nah, untuk menjaga agar evaluasi tetap berada pada jalurnya yang adil, ada 4 prinsip utama penilaian ABK yang harus kita pedomani. Pertama, ada penilaian kurikulum modifikasi. Nah, jika siswa ABK masih sangat sanggup untuk mengikuti materi reguler yang hanya dimodifikasi sedikit, maka ujiannya merujuk ke sana. Kita tidak perlu membuat dokumen program, pembelajaran individual, atau PPI yang rumit untuk kasus ini. Kedua, ada kebutuhan dokumen PPI. Jika hambatan belajar amat cukup signifikan sehingga kurikulum reguler tidak lagi relevan, barulah kita menyusun evaluasi berbasis dokumen PPI. Yang ketiga, ada penilaian individual terarah. Mengingat setiap ABK memiliki karakteristik dan target PPI yang unik, penilaian mereka biasanya dibanding-bandingkan dengan siswa lain. Nah, tentunya. Nah, berikutnya ada penilaian individual terarah. Mengingat setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan target PPI yang unik, penilaian mereka tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siswa lain. Target pencapaiannya bersifat personal. Nah, selanjutnya ada integrasi narasi deskriptif. Kita wajib menyertakan laporan deskriptif, misalnya nilai angka 60 pada anak autis harus dilengkapi narasi seperti anak sudah mampu fokus mendengarkan instruksi selama 10 menit. Meskipun masih membutuhkan bantuan visual, ini jauh lebih bermakna daripada sekadar angka 60. Berikutnya ada 7 alternatif teknik evaluasi. Bagaimana sih cara kita mengambil nilainya? Di slide ini saya merangkum alternatif teknik evaluasi yang sangat ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini tertera unjuk kerja atau praktik, sangat cocok untuk menguji pemahaman lewat tindakan langsung. Contoh praktisnya, bagi anak dengan hambatan pendengaran atau biasa kita sebut tunarungu, kita bisa menilai kemampuan menceritakan kembali sebuah kisah lewat bahasa isyarat atau demonstrasi gambar. Alih-alih ujian presentasi lisan. Nah, portofolio kita mengumpulkan karya terbaik anak secara berskala. Misalnya kumpulan coretan tangan, gambar kolase, atau latihan menulis yang menunjukkan perkembangan motorik halus anak dari bulan pertama hingga bulan ke-6. Berikutnya proyek dan produk. Menilai hasil karya konkret anak dalam batas waktu tertentu, misalnya membuat prakarya sederhana dari tanah liat atau bahan daur ulang, yang langkah-langkahnya sudah disederhanakan oleh guru. Berikutnya sikap dan penilaian diri. Kita bisa memodifikasi lembar penilaian diri menggunakan visual. Misalnya anak cukup menunjuk ikon gambar, ekspresi wajah senang, sedih, bingung untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan setelah menyelesaikan tugas hari itu. Berikutnya ada dampak evaluasi fleksibel. Mengapa seluruh upaya modifikasi ini sangat berharga untuk kita lakukan? Nah, berdasarkan studi kasus lapangan, penerapan asesmen adaptif dan portofolio individual ini terbukti mampu meningkatkan akurasi pemetaan potensi real anak berkebutuhan khusus hingga 85%. Nah, metode ini tidak hanya sukses menurunkan tingkat kecemasan dan stres anak saat masa-masa ujian, tetapi memberikan data tumbuh kembang anak yang jauh lebih valid, objektif, dan jujur bagi para guru maupun orang tua. Kuotas. Nah, berikutnya, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, mari kita resapi satu kalimat yang indah ini. Keadilan dalam pendidikan inklusif bukan berarti memperlakukan semua anak dengan sama rata, melainkan memfasilitasi kebutuhan anak mereka sama.
Nah, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, mari kita resapi satu kalimat indah ini. Keadilan dalam pendidikan inklusif bukan berarti memperlakukan semua anak dengan sama rata, melainkan memfasilitasi kebutuhan unik mereka agar dapat berkembang setinggi-tingginya. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai modifikasi evaluasi pembelajaran pada sesi 12 ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan pandangan baru bagi kita semua dalam menyambut masa depan pendidikan yang telah ramah dan setara. Saya dengan senang hati membuka sesi diskusi apabila ada tanggapan, masukan, atau pertanyaan dari Bapak Sajidin maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.